Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila qudratina bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati al-muqarrabin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wal awliya wal ulama al-'amilin wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa jami'an radhiyallahu anhum Nabi Habib Muhammad wa sallam الذي علمنا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Jemaah yang sangat saya hormati dan semoga senantiasa diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah. Lagi-lagi Allah memilih kita di antara yang terpilih. Dengan tidak bosan-bosannya kita belajar dan belajar. Termasuk pada malam hari ini tidak bosan-bosannya belajar dan tidak bosan-bosannya membuatkan kopi dan teh. Alhamdulillah. Sebagai kata pembuka, yakni penumpang pesawat itu tenang naik pesawat karena ada apa? Pilotnya dan jalurnya. Setuju? Tapi penumpang kenal dengan pilotnya. Tapi kan tenang, betul. Kalau penumpang naik pesawat tenang karena ada pilotnya, padahal penumpang dengan pilotnya tidak tenang. Kenapa kita hidup di dunia ini kok tidak tenang? Padahal ada pilotnya yang kita kenal, yaitu Allah. Kalau kita naik pesawat kita tenang karena ada pilotnya, padahal kita tidak tenang. Bagaimana kita hidup di dunia kok tidak tenang, kok tidak bahagia? Padahal kita mengenal Allah yang maha pilot, maha mengatur. Pesawatnya jatuh cuma orang 500. Kita tenang, santai. Padahal kita tidak tenang. Tapi kita sudah kenal Allah yang mengatur alam semesta. Kenapa kita tidak tenang? Tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang sangat saya hormati, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita
sering membaca ayat ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Setuju? Banyak yang mengartikan bagaimana? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk itu. Pengertian secara umum. Pengertian secara khusus liya'buduni ini adalah liya'rifuni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Bagaimana kau akan beribadah kepada Allah sementara kamu belum mengenal Allah? Makanya di dalam hadis lain disampaikan awal din ma'rifatullah. Permulaan agama bukan ibadah, bukan menyembah, tetapi mengenal Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Bagaimana kau akan menyembah aku kalau kamu belum mengenal aku? Masuk di dalam dimensi yang akan dalam. Makanya disampaikan fayajibu 'alaika awwalan an ta'rifal ma'buda summa ta'buduhu wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'i wa sifati dzatihi wa ma yajibu lahu wa ma yasta'idu fi ni'atihi. Wajib untuk kamu permulaannya mengenal siapa zat yang kamu sembah, kemudian kamu sembahi, dan bagaimana kamu akan menyembah sementara kamu tidak kenal. Maka kenalilah Tuhanmu dengan cara kamu mengenal nama-namanya, mengenali sifat-sifatnya, mengenali pekerjaan-pekerjaannya. Jangan dikira Allah itu tidak bekerja, afalnya Allah. Dan Allah tidak ada yang membantu. Jangan salah mengartikan malaikat membantu Allah. Tidak. Jadi kalau malaikat membantu Allah atau Allah membantukan malaikat, berarti Allah tidak qiyamu bi nafsihi. Paham? Gimana? Mas Anda harus paham ini, tauhidkan ini. Makanya Allah itu bersifat aliman, qadiran, dan seterusnya, sami'an, basiran, falidan, seperti asmaul husna yang sering dibaca oleh kita maupun anak-anak kita. Itu hanya sebagian dari nama-nama mulia Allah, sebagian dari sifat-sifat mulia Allah. Untuk yang hakikat kita tidak tahu. Jamaah yang saya hormati, seperti halnya anta'lama qabla kulli syai'in anna al-hidayata allati hiya samaratul 'ilmi laha hidayah. Juga perlu kau ketahui bahwasanya sebelum melakukan sesuatu kau harus tahu ilmunya, dan perlu kau ketahui bahwasanya hidayah itu adalah buahnya ilmu. Dan hidayah itu ada permulaannya, ada penghalusannya, ada startnya, ada finishnya. Kita ada zahirnya, ada batinnya. Biasanya disebut dengan hakikat. Jadi nihaya finish daripada hidayah itu adalah hakikat. Ada yang mengatakan ma'rifat. Jadi kita harus memahami, yaitu ada istilahnya syariat, ada istilahnya thariqah, ada istilahnya hakikat, ada istilahnya ma'rifah.
Kalau yang namanya syariat itu semua hukum-hukum yang diberlakukan untuk kita dari Allah dan Rasulnya, baik itu yang meliputi wajib, haram, sunnah, mubah, makruh, itu semuanya disebut syariat. Dengan istilah ibadah lahiriah kita itu adalah syariat. Jadi semua ibadah kita itu masih ibaratnya masih kulit. Jangan salah, masih kulit. Sholat, iya masih kulit. Masih kulit. Ada orang bertanya, ya Rasul, ya aku sudah beriman ya Rasul. Oh, jangan kau katakan kau beriman, kau masih Islam. Loh, aku puasa, aku haji, aku sholat ya Rasul. Islam sholat, aku puasa, Islam puasa. Berarti aku belum beriman, belum. Terus gimana? Sampai keimanan itu betul-betul masuk di dalam hatimu, itu baru disebut orang beriman. Kalau masih lahiriah belum. Dan yang disebut ibadah lahiriah syariat itu adalah semua ibadah yang tampak oleh mata, itu namanya syariat. Satu. Kemudian yang disebut dengan thariqah. Thariqah ini banyak yang mengartikan metode. Thariqah ini adalah pengamalian dari pengamalan dari apa-apa yang ada di dalam syariat dengan penuh kesungguhan, ini namanya thariqah. Cara mengamalkan daripada syariat ini namanya thariqah. Ada yang mengatakan thariqah itu metode atau metoda, cara mengamalkan secara sungguh-sungguh, ini namanya thariqah. Diamalkan. Terus ada namanya hakikat. Hakikat itu adalah fahmu haqaiqil asya, kasyuhudil asma, sifat, wa syuhudil dzati, wa asal Qur'an, wa asal mani'i wa jawaz. Yang disebut dengan hakikat ini adalah paham tentang rahasia nama, rahasia sifat, melihat zat atau rahasia Quran yang dicegah, yang disuruh, ini adalah hakikat. Kalau yang kepada Allah disebut dengan ma'rifat, itu adalah mengenal seutuhnya kepada Allah dengan istilah lebur kepada Allah, atau dalam istilah tasawuf itu adalah menyatu. Menyatunya kita dengan Allah tidak sama. Jangan salah. Fana'ul fana, fana itu sirna, fana'ul fana, sirnanya di dalam sirna, hakikatnya manusia itu tidak ada. Dia lebur di dalam keleburan diri sendiri. Yang ada itu hanyalah satu, wujud Allah. Adanya kita karena memang diwujudkan oleh Allah. Itu istilahnya fana'ul fana, ada pada ma'rifat. Itu pengenalan Allah dan aku. Kita harus memahami seperti itu. Jamaah yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai, mohon terusakan. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ahkami bidayatiha. Seseorang tidak akan nyampe kepada finish kalau belum setelah hukum-hukum mengukuhkan pada permulaannya. Orang mengatakan bahwasanya dia sudah naik di dalam thariqah atau hakikat, tapi syariatnya tidak dijalin, tidak bisa. Atau dia menjalani syariat
tetapi toreko hakikatnya dia tidak mengetahuinya, maka dia juga belum usul kepada Allah. Ini harus dikerjakan. Syariat lahiriah dikerjakan, hakikat toreko juga dilakukan. Lah toreko atau hakikat ini, toreko itu bisa didapatkan dengan renungan. Contoh, banyak merenung, banyak tafakur, dengan puasa, dengan penuh pendalaman di dalam hati, itu akan didapatkan toreko. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Ada dimensi lahiriah, ada dimensi batiniah. Ini dua-duanya harus selaras. Lahiriahnya, syariatnya iya, batiniah, hatinya juga iya. Setuju nih? Setuju lah, Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa inna ma tawaffa ma'anillah kama qala ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wallahu bikulli syai'in 'alim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan kalian itu faham. Fi qulubikum ta'khuduna 'an rabbikum min ghairi mu'allimin. Kalau seseorang itu betul-betul bertakwa, di sini takwa ini diartikan furqana, faham. Yang disebut dengan faham itu ada ilmunya, kemudian dia amalkan, maka masuk dalam dimensi takwa. Maka orang inilah yang oleh Allah nanti akan diberi ilmu, meskipun kadang-kadang tidak punya guru. Merubah itu pemahaman. Makanya kalau punya ilmu itu usahakan dilakukan. Inilah menurut Imam Malik. Wa qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukum wallahu bikulli syai'in 'alim. Surah Al-Baqarah ayat 282. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian bighairi wasitatin mu'allamin, meskipun tanpa ada lantaran orang yang mengajar. Ada banyak. Ini kalau dalam dunia thariqah disebut dengan iltibasul hirqah, penyematan ilmu, penyematan derajat tanpa lantaran. Ada contoh? Ada. Contohnya Syekh Wes Al-Burni. Itu tidak ada yang mengajari. Yang mengajar siapa? Langsung Allah. Beliau hidup di eranya Nabi, tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Nabi pulang dikatakan Wes Al-Burni tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Contoh lagi, siapa yang tanpa ada guru? Yaitu Syekh Ibrahim Al-Madbuli yang mengarang kitab Minahus Saniyah. Ada itu. Jadi langsung termasuk yang langsung diajari oleh Nabi Khidir, oleh Rasulullah, Syekh Ibrahim bin Adham. Itu tidak punya guru amalnya, langsung diajari oleh Nabi Khidir alaihissalam. Jadi ada kelompok-kelompok seperti itu. Kata Imam Malik, man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Imam Malik mengatakan barang siapa yang mengamalkan dengan ilmu yang ia dapatkan,
maka Allah akan memberikan ilmu yang ia tidak ketahui. Dan ini dengan isyarat kalimatus syariat wal thariqah wal haqiqah. Imam Malik yaitu dengan ilmu alimah berarti ilmu lahiriah, dengan isyarat syariat, dengan amilah berarti mengamalkan, itu berarti dengan thariqah. Kemudian warasallahu ilma ma la ya'lam, ia memberikan isyarat bahwasanya itu adalah hakikat. Jadi kalau kita ingin memiliki ilmu yang tinggi atau menjadi orang yang takwanya tinggi, satu, berilmu. Terus setelah berilmu lalu diamalkan. Kalau sudah diamalkan, Allah sendiri nanti yang akan memberikan karunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai, ulama-ulama tasawuf itu berkata, syariat itu diumpamakan seperti laut. Mohon maaf, syariat itu diumpamakan dengan perahu. Thariqah diumpamakan dengan lautan, hakikat diumpamakan dengan mutiara. Orang tidak akan mendapatkan mutiara kecuali di dalam laut, dan orang tidak bisa masuk ke dasar laut kecuali dengan perahu. Ini perumpamaan. Kalaupun buah kelapa ada luarnya, itu syariat. Kemudian ada santannya, itu adalah thariqah. Ada kemudian diperas lagi menjadi minyak, itu gambaran daripada hakikat. Ini gambaran kecil mawon. Jadi keilmuan dua panjenengan harus ada ini, syariat, thariqah, hakikat, nanti masuk di dalam dimensi ma'rifat. Harus belajar ini. Kalau dari belajar tidak bisa. Kalau tahu dari mana? Kalau kosong itu masuk dimensi thariqah atau hakikat. Dari mana kau tahu ikhlas? Ayo, kalau tidak belajar di dalam ilmu thariqah atau hakikat. Kalau teruskan. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu 'alimun wa muta'allimun wal baqi hamasun. Di dalam terkaitannya mencari ilmu, Rasulullah menyampaikan manusia itu ada tiga. Alimun, orang yang alim mengamalkan ilmunya. Dua, wa muta'allimun, orang yang belajar ilmu juga belajar mengamalkan. Nomor tiga, hamasun, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan. Dia ibaratnya seperti petak. Tahu hewan yang di atasnya sapi, kayak hewan lalat itu yang menghirup darahnya sapi, tahu?